Bapak dengan rambut putih, dengan wajah berkarisma yang digadang-gadang sebagai antitesa 01 dan 02, dengan sosok besar promotor yang ada di belakangnya sebagai pengendali katanya. Dan dia dihina dengan diksi-diksi boneka partai, petugas partai. Dan beliau adalah Gojo Satoru. Virgil Devil May Cry. Salah juga, sorry. Dia adalah Ganjar Pranowo. Nah, benarkah Ganjar Pranowo hanyalah sekedar boneka partai, sekedar petugas partai, dengan tingkat popularitas paling kecil di antara ketiga capres? Nah, apakah Pak Ganjar Pranowo tidak bisa menang jika Pak Mahfud MD tidak ada? Apakah Bu Megawati adalah penyebab anjloknya popularitas beliau? Apakah benar Ganjar Pranowo suka nonton Bo? Assalamualaikum. What is up, Smartisan? I'm Lee. I'm no one from nowhere. Welcome to my channel. Beberapa tahun lalu kita dihujani berita-berita tentang Ibu Megawati yang memanggil Pak Jokowi dengan sebutan petugas partai. Nah, ketika beliau menjabat sebagai Presiden Indonesia, dan Pak Jokowi pun mengiyakan kalau beliau memang adalah seorang petugas partai. Sekarang isu ini kembali hangat dibahas ketika Pak Ganjar maju pada pemilihan capres dengan menunggangi PDIP sebagai transportasi politik untuk melanggengkan perjalanannya menuju istana kepresidenan. Fun fact, ternyata Bu Megawati juga pernah mengatakan kalau beliau juga adalah seorang petugas partai, meskipun beliau masih menjabat sebagai Ketua Umum PDIP. Nah, jadi ini semua hanyalah masalah diksi semata. Nah, sekarang argumen-argumen yang tajam selalu keluar dari mulut hatersnya Pak Ganjar, yang selalu menghajar Pak Ganjar dengan diksi-diksi boneka partai. Dan kenyataannya Pak Jokowi ketika masih menjabat sebagai kader partai PDIP dan dia juga adalah seorang Presiden Republik Indonesia, beliau tidak serta-merta dikendalikan dan disetir seperti apa yang ditakutkan oleh orang-orang atau pakar-pakar politik pada satu dekade yang lalu. Nah, walaupun mungkin ada kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang harus dirundingkan dulu oleh beliau dengan ketua partainya, yang yaitu Ibu Megawati, mungkin karena beliau mungkin masih menghormati Ibu Megawati sebagai ketua partai yang saat itu mendukung beliau. Nah, hal inilah yang membuat Pak Jokowi dahulunya dilabeli sebagai presiden yang miskin otoritas dan menjadi presiden terlemah di Indonesia. Itu kata pakar-pakar politik di kala itu. Namun itu adalah masa lalu. Sekarang Pak Jokowi sudah mengkokohkan kekuasaannya dengan langkah-langkah politik yang jenius sehingga melahirkan sebuah dinasti kepolitikan yang baru. Semua hal itu sudah dibuktikan oleh Pak Jokowi sendiri. Dan semula dia hanyalah seorang petugas partai, seorang yang suka sowan kepada Ibu Megawati, dan seorang yang merakyat. Namun sekarang beliau sudah mampu untuk membangun oligarki politik beliau sendiri. Nah, jika kita kembali lagi kepada pertanyaan, apakah Pak Ganjar nantinya juga akan menjadi boneka partai? Nah, jawabannya tentu saja tidak. Karena semuanya sudah terbukti ketika Pak Jokowi yang mungkin orang-orang berekspektasi beliau adalah seorang yang lemah, namun beliau sudah membuktikan bahwa beliau tidak selemah itu. Dan beliau juga nggak tidak berdaya itu. Apalagi hanya sekedar boneka. Tentu itu bukanlah suatu hal yang dapat terverifikasi kenyataannya. Tapi bagaimanapun juga, seperti yang pernah Bu Megawati bilang, Pak Jokowi dan Pak Ganjar ya hanyalah tetap sebagai petugas partai jika beliau masih terdaftar sebagai kader partai PDI, walaupun beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, apakah diksi dari petugas partai itu salah?
Nah, secara general, jika kita bicara hukum, tentu itu tidak ada masalah apapun. Namun, jika kita berbicara mengenai etika, apakah ini etis, apakah itu nir etika, nah hal ini juga menjadi sebuah hal yang debatable. Kita bisa mendebatkan hal ini semalaman. Ya, sekali lagi, it's still debatable. Nah, selesai dengan petugas partai dan boneka partai, mari kita bahas tentang strength atau power yang dimiliki Pak Ganjar dan apa alasan terbaik kita untuk memilih 03 di Pilpres tahun 2024 ini. Selain bahwa beliau adalah seorang sosok yang merakyat, pandai mempergunakan sosmed dan bersifat terbuka kepada semua orang, serta beliau juga sepertinya akan mendukung kebebasan berpendapat walaupun sering dihina oleh netizen di sosial media. Namun beliau tetap merangkul, dan itulah yang saya salutkan kepada Pak Ganjar Pranowo. Nah, hal menariknya adalah jika kita hilangkan pilihan capres dari ketiga paslon ini dan menyisakan hanya 3 cawapres, maka jika saya bertanya kepada kalian, siapa cawapres yang paling kalian sukai? Siapa cawapres yang akan kalian pilih untuk menjadi pemimpin kita? Apakah Caimin nomor 1, atau Gibran nomor 2, atau Profesor Mahfud MD di 03? Kalau saya sendiri, menurut subjektif saya, tentu saja saya akan memilih seorang yang merupakan sosok peluru tak terkendali yang sudah mempunyai pengalaman dalam berpolitik, yaitu dia adalah Profesor Mahfud MD. Seseorang yang dalam kontestasi politik ini paling tidak banyak masalahnya, paling tidak kontroversial, dan selama ini track record beliau juga patut diacungi jempol. Senjata terkuat Pak Ganjar Pranowo adalah Mahfud MD. Dengan tabrak Mahfudnya, metode kampanye tersebut dapat bersaing head to head dengan desak Anies dalam melanggengkan kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi di negara kita, negara demokrasi Indonesia. Nah, sebagai generasi milenial yang sudah mabuk dan kecanduan internet, Pak Ganjar sendiri memiliki gagasan dan program yang akan membuat generasi milenial dan generasi Gen Z akan mabuk kepayang dengan program beliau, yaitu internet gratis. Tentu hal ini juga sempat menjadi polemik. Selain hal ini menjadi berita yang positif, namun polemik di balik semua ini juga tidak dapat kita nafikan. Karena digitalisasi satset yang selalu menjadi jargon beliau dihadapkan oleh kenyataan masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih berada di bawah garis kemiskinan. Dan itulah kenapa masyarakat Indonesia lebih memilih untuk makan gratis daripada internet gratis, yang makan gratis tersebut, program tersebut diusung oleh lawan politiknya, yaitu Pak Prabowo Subianto di 02. Nah, terlepas dari semua itu, Pak Ganjar memiliki masa lalu yang lumayan rumit lah ya. Hal ini yang sering diserang oleh hatersnya. Nah, contoh dulu Pak Ganjar melarang Israel untuk datang bertanding di Indonesia. Namun beberapa bulan setelah itu Israel melakukan invasi ke Palestina. Dan secara tidak langsung, jika kita cocok logikan antara keputusan Pak Ganjar dengan Israel yang menyerang Palestina, tentunya kita akan merasa bahwa itu adalah hal yang tepat jika kita berkaca kepada masa lalu. Apalagi di zaman sekarang kita pun memboikot produk-produk yang berkaitan dengan Israel pasca invasi Israel ke Palestina beberapa bulan yang lalu. Nah, kemudian mari kita masuk ke masalah Wadas. Ini juga adalah hal yang banyak digoreng oleh media-media di kala itu. Nah, mungkin banyak orang yang tidak tahu kalau kasus Wadas sendiri, konflik Wadas sendiri adalah sebuah hal yang sering dijadikan bahan untuk menyerang Ganjar pada kontestasi Pilpres di tahun ini. Nah, sebenarnya konflik Wadas ini berasal dari salah satu proyek yang digagas oleh Presiden, yang mana Wadas sendiri adalah salah satu dari 201 proyek strategis nasional yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres nomor 109
tahun 2020 dengan gelontoran dana sebanyak 2,06 triliun rupiah. Nah, jadi untuk masalah ini kita tidak bisa menyalahkan Pak Ganjar sepenuhnya, karena beliau sudah langsung turun ke lapangan dan berdialog secara masif dengan masyarakat kala itu untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di Desa Wadas. Hingga pada akhirnya demonstrasi dan penolakan warga akhirnya berakhir di tangan beliau. Nah, di penghujung pembahasan kita kali ini, dengan mempertimbangkan poin-poin yang saya sampaikan, tetap saja sebenarnya banyak hal yang sudah berubah dari diri Pak Ganjar. Misal, dahulu beliau terframing sebagai sikap seorang yang anti kritik, karena beliau pernah berguyon dengan seorang komika kala itu. Beliau mengatakan kalau komika tersebut mengkritik beliau, maka beliau juga akan mengkritik balik komika itu. Nah, juga ada pula komika yang pernah mengatakan bahwa acara roasting beliau di sebuah stasiun TV itu di-cut oleh tim beliau sendiri. Yang mana sebenarnya menurut saya ini hanyalah sebuah hal yang dilebih-lebihkan, karena seperti yang kita tahu komika tersebut baru-baru ini menyatakan dukungan beliau ke paslon lain. Jadi mungkin menurut saya ini hanyalah sebuah kompetisi yang soft competition lah menurut saya. Jadi ya kala itu Pak Ganjar juga dicap sebagai orang yang anti kritik, berbanding terbalik dengan Pak Anies yang saat itu roastingnya full. Dan di dewasa ini sepertinya beliau sudah menjadikan hal itu sebagai pelajaran. Dan sekarang walaupun banyak orang yang mengkritik beliau, yang mengata-ngatai beliau, yang menghina beliau di sosial media, beliau tetap santuy dan lebih criticable lah ya. Ditambah kemarin setelah beliau menyempatkan hadir secara virtual pada acara deklarasi dan penandatanganan komitmen Capres-Cawapres tentang kemerdekaan pers kemarin. Nah, Pak Ganjar merupakan dua orang yang hadir kala itu, karena ada salah satu capres yang kita tidak tahu kenapa beliau tidak ada. Mungkin beliau sudah tua, jadi ya seperti itulah. Tapi kenapa tidak virtual? Ya mungkin ada alasan lain. Tapi kenapa juga bukan cawapresnya yang hadir? Mungkin cawapresnya tidak di Jakarta, namun kenapa cawapresnya tidak hadir secara virtual juga? Well, kita tidak tahu dan kita hanya bisa menduga-duga, dan akhirnya ini hanyalah berakhir fitnah. Jadi untuk menanggulangi fitnah-fitnah atau keberbahayaan yang akan menyerang saya nantinya, saya tidak akan membahas hal ini. Oke, skip. Lanjut ke pembahasan. Pak Ganjar juga pernah terjerat pada beberapa bulan lalu dengan kasus politik identitas, karena beliau menjadi aktor dalam tayangan azan yang disiarkan oleh salah satu stasiun TV pada saat itu, yang mana hal ini cukup ramai dibicarakan di sosmed, di TV-TV kala itu. Nah, isu politik identitas ini yang sebenarnya melekat pada capres satunya, namun entah kenapa beliau juga ikut-ikut untuk menyentuh politik identitas ini. Apakah beliau merupakan fans dari Pak Anies? Ya, kita tidak tahu. Nah, isu politik identitas ini menjadi sebuah antitesis dari corak PDIP yang mengutamakan pluralisme dan toleransi pada setiap masyarakat. Hal yang dilakukan Pak Ganjar saat itu menjadi sesuatu yang berbanding terbalik dengan ideologi dari PDIP. Nah, pada akhirnya KPI sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada pelanggaran dalam tayangan azan yang dibintangi oleh Ganjar Pranowo tersebut. Nah, di balik isu-isu yang menggeluti sosok Ganjar Pranowo, di menit-menit terakhir masa pencoblosan, Pak Ahok yang memiliki banyak fans di Indonesia menyatakan dukungan penuh untuk Ganjar Mahfud. Karena menurut beliau, hanya Gama yang dapat memberantas korupsi secara masif di Indonesia. Sosok kontroversial Ahok ini memang sering mengacaukan konstelasi politik di Indonesia dengan bacotan khasnya yang sangat tajam untuk memberantas korupsi. Ya, walaupun banyak juga spekulan atau pecinta teori konspirasi TikTok yang mengatakan bahwa Pak Ahok adalah kuda putihnya Jokowi, ya.
Tentu saja itu merupakan sebuah konspirasi yang bodoh ya. Ya namanya juga kan konspirasi yang berseliweran di TikTok itu kan juga tidak bisa dipastikan karena ya namanya TikTok yang diisi oleh mayoritas seperti itulah. Nah, di fase akhir pembahasan ini, sekali lagi di penutup video saya sebagai seorang yang netral, yang tidak dibayar oleh paslon manapun, yang tidak berafiliasi dengan paslon manapun, yang tidak mendukung paslon manapun, harus memberikan apresiasi penuh kepada Pak Ganjar Pranowo karena beliau merupakan sosok yang dirindukan oleh rakyat dan dekat dengan rakyat. Beliau sosok paling aktif di sosmed. Dan beliau juga merupakan sosok yang terbuka apa adanya. Walaupun sekali lagi jika merujuk pada masa lalu, beliau adalah sosok yang bisa dibilang minim prestasi. Itu pun kata haters beliau. Karena ya bagaimanapun juga kalau dibandingkan dengan paslon nomor 1 dan nomor 2, ya Pak Ganjar adalah seseorang yang prestasinya mungkin di bawah kedua paslon tersebut. Nah, jargon atau tagline yang sering dikatakan oleh Pak Ganjar yaitu tuanku ya rakyat, jabatan hanya mandat. Itu juga termasuk hal yang gimmick yang positif menurut saya. Nah, mungkin Anda semua mau mendengarkan pendapat saya tentang hal yang paling hype dan paling viral tentang Pak Ganjar Pranowo, yaitu tentang Pak Ganjar Pranowo menyukai film Paul. Wong saya suka kok. Kalau kalian juga suka dan ingin Pak Ganjar menjadi Presiden Republik Indonesia, silahkan klik like dan subscribe channel saya, kemudian share video ini kepada keluarga kalian, teman-teman, dan kolega kalian agar Pak Ganjar Pranowo bisa sukses memimpin Indonesia dengan digitalisasinya. So, I'm Lee. Stay smart and keep your critical thinking sharp. Bye-bye.